Pelantikan ini mengejutkan beberapa orang, tapi bagi banyak pihak, pelantikan ini merupakan strategi yang cerdas untuk kemajuan bola sepak di Malaysia. Ya, Tan Sri Hamidin atau biasa kita kenal dengan nama Hamidin kembali ke FAM. Bukan sebagai presiden utama tentunya, tapi sebagai presiden kehormatan. Tapi ini apa artinya dan apa tugasnya dan bagaimana dia bisa membawa lebih baik lagi FAM di tangan dia sebagai presiden kehormatan. Pada video kali ini aku akan membahas secara lengkap terkait tugas dan juga tanggung jawab yang akan diambil oleh Hamidin untuk membantu FAM menjadi lebih baik lagi dan juga membuat skuad dari Harimau Malaya lebih kuat lagi. Dan yang pertama tentunya aku akan membahas terkait siapa sih Hamidin dan mengapa dia dilantik kembali. Kita tahu bahwa Tan Sri Datuk Haji Hamidin ini atau biasa kita tahu Hamidin ini adalah tokoh penting dalam dunia sepak bola di Malaysia. Tentunya dia memiliki pengalaman selama 30 tahun. Beliau juga aktif membangun dan memperkuat sepak bola atau bola sepak yang ada di Malaysia. Dan juga kini dia menjadi presiden kehormatan dan telah dilantik oleh FAM. Tentunya ini merupakan sebuah posisi yang sangat eksklusif dan strategis di mana alasannya adalah dia memiliki kredibilitas yang tinggi sebagai seorang atau mantan dari ketua FAM. Tentunya dia juga mempunyai pengalaman internasional yang baik selama lebih 30 tahun dan dia juga dengan pengalaman internasionalnya dia juga dekat dengan FIFA, kemudian AFC dan juga AFF dan juga badan pemerintah dan juga swasta yang ada di Malaysia. Tentunya dengan kedekatannya Hamidin dengan organisasi atau orang-orang penting di sepak bola atau di bola sepak ini membantu Harimau Malaya, FAM dan juga TMJ untuk bisa bersinergi untuk bisa menguntungkan skuad Harimau Malaya untuk bisa lebih kuat lagi dengan cara apapun. Tentunya dengan kehadiran dia ini juga bisa menyadari bahwa bola sepak di pada masa yang sekarang ini tidak hanya soal di lapangan, tetapi juga soal diplomasi, koneksi dan juga visi dan misi dalam jangka yang panjang. Tentunya Hamidin ini mempunyai koneksi itu dan juga mempunyai visi tersebut. Kemudian apa peran dari Hamidin di FAM sekarang? Tentunya dia sekarang menjabat sebagai presiden kehormatan di mana ini juga bukan jabatan yang eksklusif tapi lebih ke arah penasehat strategis dan juga menjadi duta besar dari FHM. Kita tahu bahwa Datuk Sri Hamidin ini akan memberikan masukan kemudian juga tujuannya akan menjadi jembatan hubungan antara FAM dan juga organisasi seperti FIFA, AFF dan AFC kemudian juga mendukung untuk mengembangkan arah kebijakan dari FAM. Tentunya di sini ada kelebihan dan kekurangan, tapi perlu digarisbawahi bahwa Hamidin ini tidak memiliki hak suara dan keputusan yang diambil oleh FAM itu ditentukan oleh FAM dan tidak oleh Hamidin dan juga dia juga tidak membuat keputusan secara langsung. Tentunya ini merupakan kolaborasi yang bagus ya antara Hamidim dan FAM. Tentunya kalau kita lihat bahwa ini juga bukan posisi yang baru dan posisi ini juga terus dilakukan dari tahun 2014 disetujui 100% oleh anggota Kongres FAM dari 2014 dan tidak ada satupun penolakan karena kita tahu bahwa ketua pengurusan FAM sebelumnya ini bisa membantu untuk mengarahkan ketua baru FAM untuk bisa lebih baik lagi dan bisa lebih fokus kepada salah satu concern yang harus ditingkati lebih dulu. Tentunya ini juga jembatan antara ketua dari FAM dan juga jabatan seperti presiden kehormatan ini akan bersifat seumur hidup tetapi tentunya akan dibahas secara ulang, dikaji secara ulang setiap tahunnya. Kemudian apakah dengan jabatan ini mendapatkan gaji
atau dengan jabatan ini tidak mendapatkan gaji? Tentunya tidak ada gaji yang diberikan oleh FAM kepada Hamidin. Ini tentunya bentuk dari pengabdian dari Hamidin terhadap bola sepak di Malaysia. Tentunya Presiden FAM juga menegaskan bahwa posisi ini tidak overshadow atau membayangi presiden yang aktif. Tentunya apa sih masa depan dari Harimau Malaya dengan adanya jabatan ini? Tentunya pengaruhnya yaitu relasi antara FIFA, AFC, dan AFF ini lebih erat dengan adanya Hamidin sebagai dari penghubung antara AFC, FIFA maupun FAM. Kemudian juga dukungan bagi reformasi struktural yang kita tahu bahwa FAM ini sudah mendatangkan TMG untuk memperbaiki skuad Harimau Malaya. Tentunya dengan adanya Hamidin ini semakin untuk bisa membuat lebih baik lagi dari Harimau Malaya. Tentunya pemantauan yang ketat untuk program jangka panjang dari skuad Harimau Malaya ini harus bisa dilakukan dan juga lebih concern lagi dengan adanya Hamidin. Tentunya kedatangan dari Hamidin ke tubuh FAM kembali ini merupakan solusi yang cerdas untuk FAM dan juga TMJ, karena kita tahu bahwa sekarang progres dari FAM dan juga TMJ ini sudah membuahkan hasil, sehingga dengan adanya Hamidin ini bisa memperkuat lagi hubungan antara FAM ke FIFA, ke AFC, dan juga ke AFF. Tentunya tidak hanya itu, dengan adanya Hamidin ini tentunya dengan dia yang memiliki pengalaman 30 tahun akan membantu skuad Harimau Malaya dan juga manajemen Harimau Malaya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Sekian pada pembahasan kali ini. Jika ada saran, masukan atau kritik, kalian bisa komen di kolom komentar. Jika kalian ada masukan terkait videoku, kalian bisa komen di kolom komentar. Sekian pada pembahasan kali ini. I love you all, thank you, and bye bye.